Kalian pernah gak sih bertanya-tanya kayak kenapa kemiskinan itu tidak pernah benar-benar hilang? Atau kenapa pendidikan sampai sekarang masih sulit diakses bagi banyak orang? Gimana kalau misalnya gue bilang itu sebenarnya bukan kegagalan sistem, tapi justru bagian dari strateginya? Mempertahankan kemiskinan dan kebodohan itu bukanlah ketidaksengajaan. Jadi adalah sistem yang sengaja dirancang. Pemerintah terutama yang bersekutu sama mungkin elit penguasa punya kepentingan untuk mempertahankan ketimpangan. Kenapa? Karena populasi tidak berpendidikan dan kesulitan ekonomi itu lebih mudah untuk dikendalikan. Ada teori pendukung yang menjelaskan bahwa sekelompok kecil elit dari korporasi, militer, dan politik mempertahankan kekuasaan dengan membatasi akses masyarakat terhadap peluang ekonomi dan pendidikan. Masyarakat yang terdidik dan mandiri secara finansial tentu akan lebih kritis terhadap pemerintah. Sebaliknya, masyarakat yang miskin dan tidak berpendidikan lebih cenderung patuh dan menerima keadaan. Bagaimana strategi ini bekerja? Saat pendidikan mahal atau berkualitas buruk, masyarakat itu buta terhadap hak-haknya. Mereka jadi nggak bisa ngelawan kebijakan yang korup. Mereka nerima gaji rendah tanpa banyak bertanya, dan inilah cara pemerintah menjaga populasi tetap tunduk. Hal ini juga pernah dibahas di tahun 1970 oleh Paulo Freire. Freire menjelaskan bagaimana sistem yang menindas itu menggunakan pendidikan pasif untuk mencegah pemikiran kritis dalam masyarakat. Bagaimana hal ini bisa jadi menguntungkan untuk elit? Yang pertama, menjaga upah tetap rendah. Kalau misalnya upah rendah, korporasi dan pemerintah dapat tenaga kerja yang murah yang bisa menopang ekonomi tanpa memberikan kesejahteraan. Kalau misalnya masyarakat mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan memiliki pilihan pekerjaan yang lebih luas, mereka nggak akan berada di kondisi ini, dan sistem ini nggak kepengen itu terjadi. Politisi pada akhirnya tetap membutuhkan kemiskinan. Kenapa? Mereka menggunakannya sebagai alat kampanye, menjanjikan perubahan tanpa benar-benar berniat untuk mewujudkannya. Dengan menjaga rakyat tetap miskin dan tergantung pada bantuan pemerintah, mereka bisa mastiin suara pemilih itu tetap bisa dikendalikan. Makanya teman-teman jangan kaget kalau misalnya ada demo besar-besaran yang menuntut sesuatu hal gitu, tiba-tiba ada demo tandingan, atau tiba-tiba ada bansos yang keluar lalu masyarakat dipaksa untuk tanda tangan seakan-akan mendukung. Ingat, teman-teman yang memiliki akses pendidikan lebih baik atau secara ekonomi terjaga, orang-orang ini tuh belum tentu punya itu, dan mereka belum tentu ngerti kenapa mereka diperlakukan seperti itu gitu ya, sebagai senjata politik pada dasarnya. Dan kalau teman-teman lihat iklim politik yang terjadi sekarang, tiba-tiba bansos keluar di waktu-waktu yang lagi panas, kira teman-teman bisa nebak kenapa itu terjadi. Jadi